Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Islam disiplin ilmu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Ilmu dalam Konsep Diri Manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Suningsih Febri Dayanti. Yang kedua ada Siti Khairunisa, yang ketiga ada Anissa Wahyuning Tias Prabandari, yang keempat ada Ratna Wulan, yang kelima ada Mustafa Iksan Hudi. Baik, yang menyampaikan presentasi pertama akan disampaikan oleh Siti Khairunisa. Dipersilakan. Nah, berikutnya yang pertama itu ada konsep diri manusia dilihat secara biologis dan psikologis. Konsep diri merupakan sikap, perasaan, dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi, dan prestasi yang nantinya akan menentukan langkah-langkah individu dalam melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya. Dengan kata lain, konsep diri ini merupakan gambaran diri keyakinan yang dimiliki tentang dirinya sendiri secara luas, baik mengenai fisik, psikologi, sosial, dan emosional. Konsep diri ini mengandalkan kemampuan manusia dengan menggunakan akal dan memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang kemungkinan manusia itu harus berpikir. Slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada konsep diri manusia dibagi menjadi dua, yaitu konsep diri manusia secara biologis dan yang kedua ada konsep diri manusia secara psikologis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ani. Baik, yang pertama ada konsep diri manusia secara biologis. Yang A ada jasad atau jisim, adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Yang B ada jisim manusia memiliki natur tersendiri. Al-Farabi menyatakan bahwa komponen ini dari alam ciptaan yang memiliki bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak, dan diam serta berjasad yang terdiri dari beberapa organ. Yang C, menurut Al-Ghazali memberikan sifat komponen ini dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak, gelap, dan kasar, dan tidak berbeda dengan benda-benda lain. Yang kedua ada konsep diri manusia secara psikologis. Yang A, ruh, adalah substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Yang B, ada ruh bersifat rohani, merupakan bagian dari rohani manusia yang sifatnya halus dan gaib. Ruh ini memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan memperoleh serta menguasai ilmu yang bermacam-macam. Yang C ada ruh bersifat jasmani. Ruh yang bersifat jasmani merupakan bagian dari tubuh manusia, yaitu zat yang amat halus yang bersumber dari relung hati atau jantung, yang menjadi manusia hidup dan bergerak, serta merasakan berbagai rasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ratna. Ya, yang selanjutnya ada identitas diri dan artikulasi komunikasi dengan sesama. Dalam menghadapi berbagai lingkungan, contohnya seperti lingkungan yang baru, manusia akan menciptakan serta membangun komunikasi agar dapat beradaptasi dengan yang lainnya. Next. Di sini ada contohnya identitas diri di lingkungan. Next. Yang pertama itu ada identitas dibentuk ketika seorang secara sosial berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupannya. Seseorang mendapatkan pandangan serta reaksi orang lain dalam interaksi sosial dan sebaliknya, memperlihatkan diri dan merespon orang lain. Yang B ada subjektif, dimensian akan identitas merupakan perasaan diri pribadi, sedangkan subjektif dimensi adalah apa orang lain katakan tentang Anda.
Yang C, komunikasi sebagai suatu interaksi untuk menyetarakan adanya proses akibat aksi-reaksi yang memiliki arah dan tujuan masing-masing dan sifatnya bergantian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mustafa. Oke, berikutnya adalah krisis multidimensional manusia modern dan pendekatan terintegrasi terhadap diri manusia. Krisis multidimensional masyarakat modern melalui analisis filosofis, sosiologis, dan psikoanalisis mereka mengekspos perilaku masyarakat modern. Yang kedua adalah krisis multidimensional manusia modern. Pendekatan terintegrasi dalam penggunaan proses yang tepat untuk mencegah masalah menjadi elemen-elemen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Setiap elemen menjadi tugas yang lebih kecil dan lebih sederhana untuk mewakilkan seluruh sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, pendekatan terintegrasi terhadap diri manusia. Yang pertama adalah cinta kepada Tuhan. Yang B, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Yang C, jujur. Yang D, hormat dan santun. Kesimpulannya, konsep diri merupakan gambaran diri, keyakinan yang dimiliki tentang diri mereka sendiri secara luas, baik mengenai fisik, psikologis, sosial, dan emosional. Kemampuan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia berpikir. Dalam memahami berbagai lingkungan, contohnya seperti lingkungan yang baru, manusia akan menciptakan serta membangun komunikasi agar dapat beradaptasi dengan yang lain. Dalam komunikasi interpersonal, komunikator dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi harus mampu berinteraksi dengan cara efektif dan tepat sesuai dengan situasi lingkungannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi dan kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.